Di balik setiap baju kerja yang nyaman, seragam sekolah yang bagus, dan kaos-kaos keren yang kita kenakan, ada proses panjang tangan-tangan kreatif yang penuh keterampilan dan ketekunan. Dunia konveksi dan sablon bukan sekedar menjahit dan mencetak tulisan atau gambar, tapi juga tentang membangun mimpi dari nol. Salah satu contohnya adalah Vian Production, UMKM yang tumbuh dari rumah kecil menjadi brand lokal yang saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa Universitas Parumuli, Prodi Akuntansi semester 4. Saya Dara Malian, Saya Suci Lelasari. saya Tiara Wandari, Dan saya Dirahmania. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah inspiratif dari UMKM Payung Production yang berkembang di kota Prabumuli. Jadi ini kita langsung saja ke sesi tanya jawab tentang usaha Payan Production. Ayo kita simak videonya. Sekarang kita berada di tempat produksi dari Payan Collection bersama Bapak pemiliknya. Terlebih dahulu, perkenalkan dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muharrem Sarimi. Alhamdulillah umur 38 tahun. Saya di sini sebagai owner Payan Production. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap. Langsung saja kita kembali ke pertanyaan. Bagaimana sih Bapak awal mula Bapak merintis usaha Payan Production ini? Payan Production ini sebenarnya kemarin merintisnya itu di Tanjung Enim. Tapi berhubung kita hijrah ke Prabumuli, kita mulai lagi dari awal di Prabumuli ini. Payan Production ini berdiri pada tahun 2022. Tepatnya di Februari bulan 8. Berarti kalau hari ini 2025, alhamdulillah udah 3 tahun di sini. Udah 3 tahun di Prabumuli gitu. Oke Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi ketika membuka konveksi dan sablon ini? Oke, setiap usaha, setiap kegiatan tuh pasti ada tantangan. Dan ternyata tantangan itu memang membuat kita untuk lebih berkembang, lebih grow kan. Kalau khususnya di dunia konveksi, tantangan kami di sini lumayan. Karena di sini nggak ada orang yang jual kain, khusus kain-kain kaos. Kita jadi ordernya keluar ke Jawa. Itu salah satu tantangan yang kami hadapi hingga sampai hari ini. Bergerak di dunia konveksi ini, termasuk peralatan tinta-tinta sablon, peralatan persablonan. Di sini tidak ada fasilitas ataupun toko-toko yang memberikan solusi seperti itu. Berarti ngambil dari luar ya Pak? Ya, belanjanya dari luar, dari Bekasi, Tangerang, Bandung, bahkan sampai ke Surabaya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, modal yang Bapak keluarkan pertama kali untuk memulai usaha ini berapa ya kira-kira Pak? Oke. Jadi permodalan itu jadi perhatian penting saat kita membuka bisnis. Dulu kita modalnya 40 jutaan. Tapi modal itu ternyata kita pakai dari sesuatu yang bukan jalurnya dalam bisnis menurut sistem bisnis yang benar. Kita dulu pakai modal perpinjaman gitu, modal uang berbunga. Jadi dengan uang berbunga itu akhirnya bisnis kita collab sehingga kita itu drop. Walaupun kemarin omsetnya sudah lumayan kan, udah ratusan juta, tapi omsetnya drop. Dan hari ini kita mulai alhamdulillah dengan modal nol. Allah memberikan kesempatan, kita diberikan mesin-mesin oleh teman di Jakarta, diberi mesin,
Terus kita mulai lagi dari awal. Jadi kalau ditanya modal, saya nol modalnya. Modal usaha konveksi ini awalnya di 2022 di Pertemuan ini modalnya nol. Jadi kalau buat usaha yang hari ini kita nggak punya modal, jangan takut, ada metode dan triknya bagaimana memulai usaha dari modal nol. Biasanya klien dari Payan ini kalangan di mana saja, Pak? Oke, ini juga hal yang sangat penting. Jadi di dunia usaha itu kita perlu menentukan ITM, Ideal Target Market. Jadi di dunia konveksi ini kan marketnya luas, ada kalangan remaja, ada anak-anak, ada sekolah, ada umum, pedagang. Nah, kita di sini fokusnya di sekolah-sekolah. Ada sekitar 254 sekolah di Prabu Muli ini, mulai dari RA, TK sampai ke ada universitas di sini kan. Nah, alhamdulillah kami fokusnya di targetnya sekolah-sekolah. Jadi peminatnya di sini alhamdulillah sudah hampir 32 sekolah terkait bekerja sama di konveksi kami. Alhamdulillah. Kalau yang paling diminati klien itu sablon atau jahitan, Pak? Kalau dari angka 100%, mayoritas 70%-nya jahit, 30%-nya sablon, konsumen yang datang ke sini. Kami juga menyediakan bordir kan, atau jenis sablon juga, ada yang manual, ada yang DTF gitu kan. Tapi 70%-nya jahit, 30%-nya sablon. Oke Bapak, selanjutnya konveksi ini selain usaha menjahit, apakah ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial? Alhamdulillah sampai saat ini kita itu membuat selain produksi, selain komersil, kita membuat program-program sosial. Jadi salah satu programnya yaitu kursus jahit gratis, kursus sablon gratis. Mungkin ada teman-teman yang minat gitu kan, ingin buka konveksi, ingin buka sablon, bagaimana caranya? Nah, bisa datang ke sini, insya Allah kita konsulkan secara gratis. Program sosial lainnya kita juga membuat program surau teduh, program bagaimana cara pengembangan sistem bisnis ataupun ilmu dalam manajemen bisnis, termasuk ada program Islamic Kafa, program fundamental untuk membangun orang-orang itu punya jiwa bisnis. Nah, intinya kami punya sekitar 3 program untuk program sosial gitu. Programnya bisa diikutin semua kalangan. Programnya bisa diikuti semua kalangan, tapi terkhusus kami fokuskan kepada remaja yang teridentifikasi sakit gitu. Hari ini kan banyak remaja yang sakit percintaan, sakit keuangan, gitu, sakit dalam keluarga, broken home kan, ataupun sakit dalam pergaulan, terjebak dalam pergaulan bebas. Nah, mereka itu perlu yang namanya aktivitas. Nah, saat mereka melangkah pada aktivitas yang baru, kami tawarkan program-program. Inspiratif sekali program-program sosial yang ada di usaha konveksi dan sablon ini, bukan sekedar mencari untung atau laba, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama untuk kita kalangan muda. Jadi gini Pak, selama konveksi ini berdiri, apa Bapak melibatkan masyarakat di sekitar? Ya alhamdulillah tentu, karena visi konveksi kita ini ingin bertumbuh bersama. Jadi ketika ada orderan masuk di sini kan produksinya motong. Walaupun di sini ada beberapa rekan kerja kan, ada sekitar 2 sampai 3 orang rekan kerja di sini. Tapi setelah dipotong itu dihantarkan kepada penjahit-penjahit rumahan di sini. Ada Sofia dan macam-macam, ada beberapa orang. Nah, itu mengantarkan kami bahwasanya kami itu ingin melibatkan masyarakat sekitar untuk tumbuh bersama. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih, Ya. apa sih harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Kalau untuk usaha ini harapan kami semakin banyak menyerap tenaga kerja, yang mana tenaga kerja itu kami sama-sama bisa bertumbuh bersama. Dari program-program sosial yang kami tawarkan, harapan kami juga kami ingin semakin banyaknya para remaja, orang-orang yang baru tamat sekolah atau mahasiswa yang baru udah selesai, itu semakin banyak orang-orang yang mau menciptakan lapangan kerja.
bukan ikut berbondong-bondong memenuhi padatnya lamar-lamaran kerja gitu kan. Ya insya Allah para remaja hari ini bisa bergabung bersama kami dalam sebuah program-program sosial maupun program-program produksi Defiant Production ini. Oke nih Pak, sebelum kita tutup ya, Oke. Apakah ada nih tips-tips buat kita para Gen Z biar punya mental nih untuk bangun usaha ke depannya? Oke, alhamdulillah. Jadi gini, Gen Z hari ini saya itu melihat faktanya banyak sekali orang-orang yang kena mental korban gitu kan. Mental apa namanya itu kalau hari ini Gen Z itu mental health gitu kan, atau mudah kalau lagi ada masalah merasa masalahnya paling berat gitu kan, nggak ada. Iya betul. Artinya Gen Z atau remaja pada saat ini itu mentalnya sedang terganggu, maka dia tuh harus bangkitnya itu dari mana? Pertama tuh dari pemikiran. Nah, dengan pemikiran, karena pemikiran ini bisa membentuk sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dari kami sih tips atau motivasinya ada 5 poin untuk Gen Z pada hari ini, agar nantinya beliau bisa menjadi Gen Z yang tangguh dan terlatih ketika mereka nanti terjun ke dunia usaha. Yang pertama, mereka itu harus meyakinkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi sebelum ngapa-ngapain itu kita tuh bulatkan di dalam dada kita itu bahwa rezeki itu datang dari Allah. Jadi kalau kita yakin rezeki itu datang dari Allah, maka kita tuh nggak khawatir rezeki kita hari ini atau besok. Jangankan 1 juta, jangankan 1 miliar, 1 triliun, kalau Allah mau beri kepada kita tuh nggak ada yang bisa ngalangi. Karena bumi dan langit ini kan ciptaan Allah gitu. Jadi kita itu tinggal minta sama Allah yang Maha Kaya. Itu poin pertama. Yang kedua, yakinkan bahwa kita itu pasti ditolong oleh Allah dalam setiap usaha. Mau ngapain, mau buka ini, mau buka itu, pastikan bahwa kita itu backingnya Allah. Gimana sih perasaan kita kalau kita backing kita tuh kades atau backing kita tuh wali kota? Pasti kita akan lebih tangguh kan? Tapi ini backing kita tuh Allah loh, gitu. Nah, dengan merasa bahwa backing kita itu Allah, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk melangkah. Gen Z ini kan banyak ragu-ragu, mau gini takut, mau gitu takut, karena nggak merasa bahwa backingnya itu Allah. Nah itu poin kedua. Poin ketiga, mulai hari ini kita Gen Z munculkan kalau namanya tuh himma dan azimah, semangat dan cita-cita tinggi. Jangan sampai Gen Z hari ini nggak punya cita-cita yang tinggi, cukup kalau tamat sekolah urusin berkas ngelamar, tamat sekolah selesai kuliah bagaimana caranya bergabung dalam kepadatan lowongan kerja. Buat dong cita-cita tinggi, program apa gitu kan, sering deket-deketi sama orang-orang yang aktif dalam sebuah program-program. Itu 3 poin ya. Nah ada tambahan 2 poin, itu tadi ranahnya Allah gitu kan, ranahnya Sang Maha Pencipta. Ini ranah kita harus spesifik. Ranah kita itu maksudnya gini, tambahan 2 poinnya, poin keempat yaitu kita itu harus terikat dengan hukum syara atau hukum syariat Islam. Kemarin kan aku buka bisnis yang omsetnya udah miliaran tapi gagal karena enggak terikat dengan hukum syara, karena saya terlibat dengan riba gitu kan, terlibat dengan akad-akad batil, mainin nota, markup harga. Nah itu akhirnya Allah nggak suka, jadi Allah batalin tuh, Allah kolabkan usahanya gitu kan. Nah artinya di poin 4 kita harus terikat dengan hukum-hukum syara. Umar bin Khattab bilang, janganlah kalian memulai usaha sebelum kalian itu mengerti muamalah. Artinya sebelum Gen Z itu terjun ke usaha, dia harus belajar dulu bagaimana cara usaha dalam Islam gitu. Nah, gitu. Poin terakhir nih penting, kita itu harus terikat sunatullah. Yang terakhir ya, tadi terikat dengan hukum atau aturan Allah dalam ekonomi Islam. Yang terakhir terikat dengan sunatullah. Jadi sunatullah itu maksudnya kalau mau usaha pintunya dibuka gitu kan. Misalnya gini contoh, misal saya buka konveksi, tapi kalau pintunya nggak dibuka, kira-kira ada orang datang? Nah, karena kan kelihatan orang itu berarti harus dibuka, harus disiapkan mesinnya, harus disiapkan propertinya. Nah itu sunatullah. Jangan sampai kita pengen usaha tapi kita rebahan. Bukankah Gen Z hari ini banyak jadi generasi rebahan kan? Nah itu kira-kira 5 poin dari kami Payan Production. Kalau kami ada salah-salah kata, kami minta maaf.
semua datang dari Allah, lebihnya kalau ada kurangnya itu datangnya dari kami. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Bapak Siap. sudah ngizinin kami nih untuk ke sini melihat tempat produksi dari usaha Bapak. Terima kasih juga sudah berbagi kisah inspiratif buat kami. Terima kasih juga tipsnya. Mungkin Mbak ditambahin? Jadi dari cerita Bapak ini kita tahu bahwa membangun usaha dari nol itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita yakin, terus tekad dan konsisten bakal bisa menjadi seperti usaha Bapak ini.